Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, saya Pendeta Ayunistia, biasa dipanggil Pendeta Tia. Saya melayani di GKI Kayu Putih dan pada saat ini senang berjumpa dengan Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh banyak hal. Bukan hanya dipengaruhi oleh apa yang ada di luar gitu yang menjadi situasi kehidupannya. Tetapi perilaku manusia itu dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikirannya, apa yang ada di dalam hatinya, apa yang menjadi keyakinannya. Ya, jadi manusia itu ketika dia bertindak, ketika dia berkata-kata, ketika dia berperilaku itu bisa dipengaruhi oleh apa yang ia yakini. Kadang-kadang dipengaruhi apa yang sedang ia pikirkan. Kadang-kadang juga dipengaruhi sama apa yang sedang ia rasakan pada saat itu. Misalnya Bapak Ibu, kalau kita ada satu orang yang kita merasa kita gak suka sama orang itu. Entah karena dia pernah menyakiti kita atau menurut kita orang ini kok selalu membawa hal-hal yang negatif gitu ya. Kadang-kadang itu juga bisa mempengaruhi perilaku kita. Kalau kita udah berpikir buruk tentang seseorang, pada akhirnya apapun yang dilakukan oleh orang itu bisa jadi salah gitu ya. Dari apa yang diomongin, kadang-kadang saking kita sebelnya juga apa yang dia pakai bisa jadi salah di mata kita. Karena kita udah memiliki pemikiran dan juga perasaan tertentu terhadap orang tersebut. Dan sebaliknya juga, kalau kita udah punya pemikiran yang sangat baik terhadap seseorang, kita ngefans banget gitu ya sama seseorang, entah itu sama pendeta, entah itu sama satu figur tertentu, atau kalau anak-anak muda ngefans sama K-pop gitu ya, itu juga bisa mempengaruhi perilakunya. Kadang-kadang jadi gak objektif juga, apapun yang dia lakukan selalu benar. Bahkan kadang-kadang kita jadi tidak bisa melihat ketika orang tersebut berbuat salah, kita mencari pembenaran akan apa yang ia lakukan. Kenapa? Karena begitu kuat pengaruh dari pikiran seseorang dan juga perasaan seseorang terhadap apa yang ia lakukan di dalam kehidupannya. Saya pernah Bapak Ibu naik gunung gitu ya, saya senang naik gunung dan salah satu hobi saya, dan salah satu pengalaman yang paling berkesan adalah ketika saya pertama kali naik gunung. Ketika saya pertama kali naik gunung, saya seneng gitu ya, karena saya seneng jalan-jalan anaknya. Tapi waktu itu baru pertama kali beberapa tahun lalu, saya semangat Bapak Ibu. Karena pertama kali naik gunung. Naik gunungnya dekat dari Jakarta di daerah Cibodas, namanya Gunung Gede. Kalau Bapak Ibu mungkin ada yang suka juga tahu gitu ya Gunung Gede. Dan naik Gunung Gede itu membutuhkan waktu yang cukup panjang. Jadi dari base camp, dari bawah sampai ke tempat campingnya itu membutuhkan waktu kira-kira sekitar 7 jam mendaki gunung. Lalu keesokan harinya dari tempat camping di atas itu sampai ke puncak sekitar 2,5 jam. Nah, saya semangat nih Bapak Ibu. Dari awal saya semangat, saya jalan gitu ya. Tetapi ketika 2 jam berjalan saya mulai merasakan yang namanya kelelahan. Tapi saya tahan-tahan gitu ya, karena teman-teman saya juga masih terus jalan, saya tahan-tahan. Lalu saya naik lagi. 2 jam kemudian, 4 jam perjalanan, saya pucet Bapak Ibu. Mukanya udah mulai kayak orang sakit mau pingsan gitu ya. Dan teman saya ada yang notice, ada yang ngelihat, wah kenapa nih si Tia udah mau pingsan kayaknya. Dia datang ke saya lalu dia bilang, kamu kenapa? Gak apa-apa. Ya saya mau bilang gak apa-apa juga kenapa-napa kelihatannya ya. Jadi saya bilang sama teman saya, capek banget ini gak nyampe-nyampe dari tadi. Tanjakannya gak habis-habis. Rasanya udah naik berjam-jam, udah banyak langkah, udah banyak tenaga yang dikeluarin, tapi kenapa nggak nyampe-nyampe? Lalu teman saya mengatakan, ada satu tips gimana caranya kamu naik gunung, tapi kamu nggak sefrustrasi ini. Lalu saya tanya, gimana caranya? Coba kamu lihatnya jangan ke atas, kamu lihatnya ke bawah. Jadi kamu sambil jalan jangan lihat ke atas, lihatnya ke bawah. Karena waktu itu saya udah gak punya referensi lagi gitu ya, saya baru pertama kali naik gunung, akhirnya saya ngikutin apa yang teman saya itu bilang. Meskipun saya juga gak tahu pengaruhnya apa gitu ya, tapi ya udahlah. Akhirnya saya ikutin apa yang teman saya katakan itu, saya naik gunung dan saya melihatnya ke bawah. Dan anehnya Bapak Ibu, ternyata itu berhasil.
sampai di pos demi pos dan juga di camping ground, saya pikir kok saya nggak merasa frustrasi ya. Lalu saya tanya kepada teman saya, apa nih teorinya? Kok bisa kalau ngelihatnya ke bawah saya nggak ngerasa kecapean sampai pucet, sampai ngerasa mau pingsan. Padahal jalan yang dilewatin sama-sama aja, bahkan kalau di gunung itu semakin tinggi itu semakin curam Bapak Ibu. Tapi kenapa perasaannya beda? Lalu teman saya bilang, saya juga kurang ngerti sebenarnya ya, tapi kayaknya kalau misalkan kamu ngelihat ke atas itu yang kamu lihat adalah tanjakan yang tiada henti. Pohon-pohon, akar tanah, tanjakan, rasanya nggak nyampe-nyampe. Tapi kalau kamu lihat ke bawah, kamu tuh ngelihat kaki kamu yang lagi naik sedikit demi sedikit. Dan itu ternyata ngaruh. Saya juga waktu awal-awal naik gunung juga saya menerapkan hal yang sama, dia bilang kayak gitu. Lalu saya pikir ya benar juga ya, masuk akal juga. Karena ketika saya naik dengan posisi memandang ke arah atas, yang saya lihat adalah sesuatu yang sulit, dan itu mempengaruhi pikiran saya, mempengaruhi perasaan saya, dan itu ternyata mempengaruhi seluruh apa yang saya lakukan dan apa yang saya alami di dalam pendakian itu. Dan itu menjadi satu pengalaman yang mengesankan buat saya Bapak Ibu. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita, betapa kita memiliki pikiran yang punya pengaruh besar di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kenapa? Hari ini kita bicara soal ketaatan gitu ya. Ketaatan itu menjadi sesuatu hal yang dibilang gampang susah, dibilang susah gampang. Karena seringkali kondisi hidup kita itu banyak dipengaruhi oleh apa yang ada di dalam pikiran kita. Saya ingat kalau misalkan ngajar sekolah minggu gitu ya, anak-anak yang kecil, dari kecil mereka udah diajar yang namanya taat. Bahkan ketaatan itu sebetulnya hal yang paling sederhana yang bisa kita ajarkan kepada anak-anak. Tetapi menariknya perihal ketaatan ini bukan hanya relevan bagi anak-anak, tetapi kita pun yang sudah ada di dalam usia dewasa, bahkan lanjut usia, hidup di dalam ketaatan itu menjadi sebuah perjuangan yang rasanya tiada henti. Kenapa? Karena kita adalah manusia yang kadang-kadang dipengaruhi oleh pikiran kita, yang kadang-kadang dipengaruhi oleh emosi kita, oleh perasaan kita. Dan ada kalanya ketika kita dipengaruhi oleh pikiran dan perasaan kita, kita tidak taat kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ini yang terjadi juga gitu ya. Ketika kita membaca tadi Injil Matius pasal yang ke-21 ayat 23 sampai 32. Ada dua orang anak. Dua orang anak ini yang satu ketika disuruh oleh ayahnya ia mengatakan oke, tapi gak dilakukan. Yang kedua adalah seorang anak ketika diminta oleh bapaknya melakukan sesuatu ia mengatakan gak mau. Tetapi kemudian ia menyadari sesuatu gitu ya, ia menyesal dan akhirnya ia melakukannya. Ini real sekali dalam kehidupan kita gitu ya, bahwa di dalam kehidupan kita kadang-kadang kita mungkin menjadi anak yang pertama. Kita tahu gitu ya apa yang benar, kita bilang sama Tuhan, oke Tuhan saya tahu apa yang betul. Tapi sebetulnya pada saat itu hati kita dan pikiran kita tidak benar-benar mau melakukannya. Atau mungkin kalau kita jadi anak yang pertama, mungkin dia ngomong iya sama bapaknya biar cepet gitu ya, kadang-kadang kan suka gitu. Kalau misalkan dalam relasi keluarga, terus orang tua minta apa, kemudian anaknya iya. Cuman iya aja tapi gak dikerjain. Mungkin di dalam pikirannya iya mengatakan oke, tetapi sebetulnya yang ada di dalam hatinya, ia merasa malas, ia merasa aduh bawel banget ya ini orang tua saya gitu. Dan kita juga begitu ketika kita tahu apa yang harus kita lakukan, kita bilang oke Tuhan hari ini hari Minggu diingetin sama firman Tuhan untuk melakukan kasih misalkan. Tetapi kemudian itu berhenti di dalam pengetahuan kita, tetapi hati kita tidak kita arahkan kepada Tuhan. Hati kita tidak kita arahkan untuk melakukan, untuk sungguh-sungguh melakukan apa yang Tuhan inginkan. Akhirnya apa? Akhirnya kita tidak melakukannya. Nah Bapak Ibu, apa yang membuat kita menjadi begitu sulit untuk melakukan kehendak Tuhan? Kadang-kadang yang membuat kita sulit untuk melakukan kehendak Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita adalah berbagai macam barrier yang berada di dalam keseharian kita. Kadang kita tahu kita harus taat, kadang kita tahu kita harus ngikutin kehendak Tuhan.
Kadang kita tahu, oh jadi orang tua yang baik itu adalah memberikan kebebasan bagi anak untuk memilih jalan hidupnya. Misalkan seperti itu. Kita tahu nih, sekarang kan teori parenting banyak ya. Tapi dalam hati kita ada kekhawatiran. Aduh, tapi nanti kalau dia pilih ini, nanti gimana masa depannya? Nanti kalau dia ambil jalan ini, nanti gimana? Sukses enggak? Ini enggak? Nah itu kekhawatiran. Yang membuat kita tahu nih yang benar apa. Kita tahu langkah yang harusnya kita ambil apa. Tapi gak kita lakukan, kenapa? Karena ada kekhawatiran di dalam hati kita. Ending-endingnya kita jadi orang tua yang mengekang juga gitu ya anak-anak kita. Kenapa? Karena masih ada kekhawatiran di dalam hati kita. Atau misalkan kita tahu nih bagaimana cara menyampaikan emosi yang baik. Misalkan kita lagi marah, kita merasakan marah gitu ya. Kita gak setuju misalkan sama pasangan kita atau sama anggota keluarga kita. Kita tahu nih teorinya gimana diajarin sama pendeta di gereja. Tetapi ketika kita lagi betul-betul marah, kadang-kadang susah buat mengaturnya. Kenapa? Itu barrier dalam hidup kita. Emosi-emosi yang negatif dalam hidup kita. Oleh karena itu Bapak Ibu, persoalan ketaatan ini sebetulnya membutuhkan kerendahan hati untuk apa? Untuk melepaskan. Kita gak bisa memaksa diri kita untuk taat kalau kita belum melepaskan barrier-barrier yang ada dalam hati kita. Suatu ketika saya jalan-jalan lagi, nih banyak cerita jalan-jalan ya. Saya jalan-jalan ke Jogja Bapak Ibu, bawa nyetir mobil sama teman saya. Dan kita gantian, saya kedapetan nyetir sekitar jam siang gitu ya, jam 2:30 siang. Lalu ketika udah hampir sampai di Jogja, saya kesel. Karena udah sekitar 3 jam, mungkin 5:30 mau jam 6, saya kesel karena jalanan itu gelap banget. Jalanan gelap sekali dan saya mulai ngedumel gitu ya, ini kenapa ya jalanan kok gelap banget, bahaya banget, gak ada lampu. Teman saya waktu itu lagi tidur, jadi gak dengar saya ngedumel, tapi lama-lama ngedumelnya makin keras. Ya ampun, sampai nyalahin pemerintah segala lagi, ini gimana ya, ini jalan antar kota, tapi gak ada lampu, jadi gelap, kalau misalkan kecelakaan gimana, bla 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 bla. Akhirnya teman saya bangun. Kenapa sih marah-marah terus? Nah ini lihat coba, jalanan sepi gitu ya, udah gitu lintas kota, tapi gelapnya luar biasa, kenapa gak dikasih lampu? Lalu teman saya di sebelah saya bilang, itu coba kacamata hitam dilepasin dulu. Saya benar-benar gak sadar Bapak Ibu. Dan ketika saya pegang gitu, saya pikir saya lagi pakai kacamata saya yang biasa. Ternyata saya pakai kacamata hitam. Dan akhirnya ketika saya lepasin kacamata hitam saya, karena saya nyetir dari sekitar jam 2 siang lumayan gitu ya. Saya lepasin kacamata hitam, saya baru ngelihat bahwa tidak gelap. Ternyata di sepanjang jalan itu ada lampu-lampu yang menerangi jalanan. Tetapi saya nggak bisa lihat, kenapa? Karena ada kacamata hitam yang menghalangi pandangan saya. Lalu teman saya kesel, dia tidur lagi gitu ya setelah saya ngelepasin kacamata. Dan itu menunjukkan bahwa kadang-kadang di dalam kehidupan kita ada banyak sekali barrier-barrier, entah itu kekhawatiran, entah itu kekecewaan kita, entah itu sakit hati kita, entah itu kemarahan kita yang membuat kita tidak bisa mengikuti apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Kadangkala yang membuat kita sulit untuk taat kepada Tuhan adalah karena kita memiliki barrier yang besar yang membuat kita tidak bisa melihat apa yang Tuhan sedang tunjukkan di dalam kehidupan kita. Dan akhirnya karena kita mempertahankan kekhawatiran kita mempertahankan amarah kita, karena kita mempertahankan kesedihan, kekecewaan kita, yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kita semakin jauh dari Tuhan. Tubuh Kristus yang harusnya bersatu karena ada ketaatan kepada Tuhan, keluarga yang mestinya berjalan di dalam terang kasih Tuhan menjadi kacau balau karena apa? Karena setiap anggotanya mempertahankan apa yang menjadi kehendaknya, mempertahankan apa yang menjadi keinginannya, desire-nya dalam kehidupannya, sehingga ia sulit untuk mengikuti apa yang Tuhan mau di tengah-tengah tubuh Kristus, baik itu di dalam keluarga, baik itu di dalam gereja.
Dan kalau ada satu anggota tubuh Kristus saja yang rusak begitu ya, yang tidak berjalan sesuai dengan fungsinya, pada akhirnya itu akan mempengaruhi semuanya. Sekalipun misalkan di dalam satu keluarga ada 5 orang gitu ya, bayangin ada satu aja yang hobinya marah-marah. Wah, itu satu rumah pasti akan terpengaruh. Ada satu aja yang controlling, dominan luar biasa. Itu yang gak betah bisa satu rumah. Karena itulah tubuh Kristus. Kita itu bersatu dan kita memiliki fungsi dan peran masing-masing yang harus kita jalankan. Dan ketika kita menjalankan peran itu, kita membutuhkan kerendahan hati untuk bertanya sama Tuhan, Tuhan apakah saya ini benar atau enggak? Tuhan apakah saya ini memegang sesuatu yang tepat atau enggak? Tuhan apakah saya sedang melawan kehendak Tuhan atau enggak? Dan ketika kita memegang teguh apa yang menjadi kehendak kita, pada akhirnya semuanya akan buyar, jadi gak jelas. Sama kayak imam-imam kepala dan tua-tua Yahudi. Mereka adalah orang yang hidupnya gak jelas gitu ya. Tadi kita membaca Matius 21, dasarnya gak jelas. Mereka entah beriman karena mencari kebenaran atau mereka sebetulnya lagi menjaga pride hormat mereka. Makanya ketika Tuhan Yesus tanya, Yohanes kuasanya dari mana? Mereka gak bisa jawab. Karena kalau misalkan mereka jawab dari Tuhan, maka mereka jadi harus mengikuti Yohanes atau Tuhan Yesus gitu ya. Padahal itu kebenaran, tapi karena mereka nggak suka gitu ya, diatur oleh emosinya, mereka nggak suka sama Yohanes, nggak suka sama Yesus, pada akhirnya mereka tidak mengikutinya. Tetapi ketika mereka mau mengatakan bahwa kuasa Yohanes itu bukan dari Allah, mereka juga takut. Kenapa? Karena mereka mempertahankan ego mereka, hormat mereka. Wah, kalau misalkan jawabnya enggak, nanti kita dijauhin nih sama orang-orang. Hidupnya jadi nggak jelas. Apa yang dipercaya jadi nggak jelas. Mau berjalan kemana jadi nggak jelas. Karena apa? Karena mereka mempertahankan sesuatu yang bukan berasal dari Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, ketika kita mau hidup taat di dalam Tuhan, ini bukan cuma perkara kita tahu apa yang benar, bukan cuma perkara kita tahu hidup di dalam Tuhan itu seperti apa, tetapi ini adalah sebuah tantangan untuk melepaskan barrier-barrier kehidupan kita, melepaskan kehendak pribadi kita yang menjauhkan kita daripada Tuhan. Ada seorang anak yang mau mengambil permen di dalam toples. Permen kesukaannya dia pingin ambil sebanyak-banyaknya. Dia masukkan tangannya ke dalam toples itu, lalu dia raup sebanyak yang dia mau, dan apa yang terjadi? Tangannya gak bisa keluar. Lalu dia panggil bapaknya, "Papa, aku mau keluarin permen-permen ini, tapi tanganku gak bisa keluar." Lalu papanya mengatakan, "Gak kayak gitu caranya nak, dilepasin dulu permen-permennya, keluarin tangan kamu, ambil satu-satu. Atau kamu tengadahkan tangan kamu, papa yang tuangin." Saudara-saudara, yang membuat kita sulit taat dan menjadi jauh dari Tuhan adalah ketika kita memaksakan diri kita dengan segala sesuatu yang kita mau. Dan kita tidak menjadi hamba Tuhan yang rendah hati, yang bertanya kepada Tuhan, yang menyerahkan kehidupan kita. Padahal yang kita perlukan adalah minta sama Tuhan. Tuhan, pimpinlah hidupku. Tuhan, lepaskanlah aku dari kemarahanku, dari kekecewaanku. Tuhan, pimpinlah aku agar aku bisa hidup taat kepada Tuhan. Karena kita ini adalah milik Tuhan. Semakin kita menjauh dari Tuhan, semakin kehidupan kita menjadi lelah. Tetapi ketika kita taat kepada Tuhan, memang bukan hal yang mudah, tetapi kita bisa mendapatkan damai sejahtera yang Tuhan telah sediakan, baik bagi kita maupun bagi keluarga kita. Selamat menjadi tubuh Kristus yang taat kepada Tuhan. Bukan hanya tahu apa yang benar, tetapi juga rendah hati melepaskan ego dan kehendak kita untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Saat hening bagi kita semua.